Halo, perkenalkan nama saya Sumarnisi dengan NIM 71014220092. Di sini saya akan membawakan berita tentang fenomena perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, pada perdagangan ini, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok ini memicunya perdagangan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video saya di selanjutnya. Terima kasih. Per 6 Juli, Amerika Serikat akan menerapkan tarif baru tinggi pada produk-produk asal Tiongkok dan Tiongkok pun berjanji akan membalas sikap Amerika dan ini dikhawatirkan akan memicu perang dagang yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Respect China and I respect President Xi, but they've been killing us. $507 billion in trade deficits last year. 507. Who the hell can lose 500? Then you want to do something about it and you get attacked. Oh, that's not nice. That's not free trade. The war was lost on trade many years ago. You know, when they were saying not a free trader, I said, no. The war was lost, but now we're going to win it. And because we have all the cards. Jelaskan dengan berita, saya sedikit menambah informasi fenomena perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana pada perang dagang dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu memberlakukan tarif impor terhadap sejumlah produk Tiongkok. Nah, Trump menuduh Tiongkok melakukan praktek perdagangan tidak adil, itu termasuk manipulasi mata uang, pencurian kekayaan intelektual, dan defisit perdagangan yang signifikan antara kedua negara. Jadi fenomena perang dagang Amerika Serikat itu sama Tiongkok itu sangat memecahkan masalah banget ya pada perang dagang. Nah, selanjutnya yaitu ada Cina menanggapi tentang memberlakukan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat terhadap perang dagangnya, meningkatkan ketegangan dan menciptakan siklus tarif yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Mei 2019 Amerika Serikat menaikkan tarif atas 200 unit dolar Amerika Serikat, yaitu barang Tiongkok menjadi 25%. Nah, Amerika Serikat menuduh Tiongkok berusaha mengingkari komitmen-komitmen yang dibuat di meja perundingan. Nah, pada Trump atau tadi oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan perangkat telekomunikasi asing yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional. Nah, langkah ini ditunjukkan kepada Huawei. Pada tanggal 1 Juni 2019, Tiongkok itu menaikkan tarif atas 600 unit dolar Amerika Serikat, yaitu dengan produk Amerika Serikat,
Nah, pada tanggal 1 Agustus juga 2019, Trump mengumumkan tarif baru 10% atas unit $300 Amerika Serikat barang Tiongkok yang lalu dinaikkan menjadi 15%. Kemudian Tiongkok ini membalas dengan menaikkan tarif atas seluruh barang impor asal Amerika Serikat. Jadi kita itu sebelumnya Amerika Serikat dan Tiongkok itu sangat memecahkan perdagangan banget dengan perdagangan mereka antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana itu Amerika Serikat itu yang sudah saya jelaskan itu menuduh bahwa perusahaan itu mengingkari komitmen-komitmen yang dibuat di meja perundingan, yang mana bahwa Tiongkok itu membalas dengan menaikkan tarif atas seluruh barang impor asal Amerika Serikat. Jadi saling berpengaruh dengan permasalahan perang dagangnya. Kemudian pada tahun 2017, 2018 sampai 2019 itu masih stabil dari tahun-tahun sebelumnya dengan perang dagangnya, di mana Amerika Serikat itu dan Tiongkok itu mengekspor dan impor tekstil Indonesia hingga 20 sampai 30%. Jadi perang dagang itu mengalami penurunan, yaitu dengan ekspor dan impor dengan tekstil. Selanjutnya yaitu kita ke pembahasan dampak perang dagang. Nah, dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, yang pertama itu sektor yang terkena dampak pertanian, mobil, teknologi, dan manufaktur adalah beberapa sektor yang paling terkena dampak. Nah, di bidang pertanian juga, petani Amerika yang bergantung pada ekspor kedelai, Tiongkok sangat dirugikan oleh tarif balasan Tiongkok. Kemudian yang kedua yaitu ada gangguan rantai pasokan global. Perang dagang ini mengganggu rantai pasokan global karena banyak perusahaan teknologi dan manufaktur multinasional seperti Apple sangat bergantung pada produk dan bahan baku dari kedua negara tersebut. Nah, hal ini disebabkan kenaikan biaya produksi dan ketidakpastian bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu dampak dari pengalihan perdagangan. Perang dagang ini mempengaruhi negara lain juga. Beberapa negara seperti Vietnam dan Meksiko mendapat manfaat karena bisnis memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok untuk menghindari tarif Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir itu dampak konsumen. Tarif impor menyebabkan biaya produksi barang konsumsi di Amerika Serikat meningkat, yang mengakibatkan kenaikan harga barang konsumsi di pasar domestik. Juga berdampak pada kemampuan pelanggan untuk membeli barang. Pada dampak-dampak tersebut oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini bekerjasama dengan internasional, Indonesia menggunakan sistem kerjasama non-blok, yaitu kerjasama perekonomian bebas dan tidak memihak pada satu sisi lain. Nah, pada perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini yang tadi sudah jelaskan dengan dampaknya, merupakan itu mitra dagang Indonesia di ekspor dan impor bahan baku dan non-migas dan bahan non-migas. Nah, kebijakan yang digunakan oleh kebijakan Tiongkok ini, kebijakan proteksi Tiongkok menghasilkan sebuah efek domino akan dampak tersebut, di mana satu persatu negara di sekitarnya ikut terkena, kayak dimulai dengan negara Kamboja, Vietnam, hingga Indonesia sendiri. Itu studi kasus dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini dalam perspektif ekonomi, yaitu yang dimana yang pertama ada perubahan dinamika global pada perang dagang ini menunjukkan bahwa konflik perdagangan antara dua kekuatan ekonomi utama dapat mengubah dinamika ekonomi global
memaksa banyak negara dan bisnis untuk mengubah kebijakan perdagangan. Kemudian yang kedua itu efek domino terhadap negara lain. Pengalihan investasi ke Tiongkok telah menguntungkan negara-negara ASEAN, terutama itu pada Vietnam. Mereka menjadi pilihan yang bagus bagi bisnis yang mencari tempat produksi baru yang lebih aman. Jadi pada pandangan ekonomi ini, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini pada perubahan dinamika dan efek domino, di mana yaitu saling dinamika ekonomi globalnya itu saling berpengaruh terhadap kebijakan perdagangan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dampak perusahaan dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini terhadap perusahaan Apple dan perusahaan teknologi lain. Mengapa? Karena banyak produk mereka diproduksi dari Tiongkok. Perusahaan seperti Apple ini sangat terkena dampak dengan perang dagang, yaitu perusahaan terpaksa memindahkan produksi mereka ke negara lain yang meningkatkan biaya dan berdampak pada margin keuntungan mereka. Kemudian yang kedua itu ada dari bidang industri pertanian Amerika Serikat akibat tarif balasan Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat harus memberikan paket bantuan miliaran dolar untuk membantu petani di Amerika Serikat, terutama di sektor kedelai. Nah, pada dampak ini, yaitu kita ke pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini, pada 2017 besar 6,9%, membuat Amerika Serikat itu khawatir akan adanya penguasa ekonomi baru dalam kawasan Indo atau Indo-Pasifik. Nah, hal ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang hanya sebesar 2,5% pada tahun yang sama. Nah, yang tadi dari perusahaan dampaknya itu di bidang kemajuan industri Tiongkok dan kebijakan open trade policy menyebabkan banyaknya barang ekspor dan produk dari Tiongkok yang masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat. Oke, di sini ada neraca perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana pada tahun 2018 Juni sampai 2019. Nah, pada tabel grafik tersebut yaitu ada tahun 2017 sampai 2019, di mana neraca perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok ini pada tahun 2017 itu bisa sampai 10 miliar sampai 20 miliar, dan tahun 2018 itu bisa mencapai kurang lebih 30 miliar, mau mendekati 40 miliar, dan dilanjut dengan 2018 itu mau 40 miliar, dan 2019 itu bisa mencapai 20 miliar atau bisa 30 miliar. Nah, pada neraca perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 ini mengalami defisit perdagangan yang signifikan dengan Tiongkok. Total defisit perdagangan dengan Tiongkok itu mencapai sekitar 419 miliar dolar. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume impor barang-barang dari Tiongkok, sementara ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok lebih rendah. Kemudian dilanjutkan dengan kita ke tahun 2019, di mana itu mengalami perubahan defisit, yaitu sedikit menurun menjadi sekitar 345 dolar miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan perdagangan yang lebih ketat yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan pada ekspor dan impornya pada tahun 2019 ini meningkat dan menjadi sekitar 135 dolar Amerika Serikat, sementara impor dari Tiongkok menurun menjadi 480 dolar Amerika Serikat. Penurunan impor ini disebabkan oleh tarif yang dikenakan pada barang-barang Tiongkok dan perubahan pola konsumen di Amerika Serikat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi pada berita perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu ada neraca perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok pada bulan Januari 2018 sampai Juni 2019.
pada tabel grafik tersebut, yaitu tahun 2017 Juli sampai tahun 2019 Januari, yaitu pada grafik tahun 2017 itu dimana itu ada 10 miliar sampai kurang lebih 20 miliar. Kemudian dilanjut dengan 2018 Januari yaitu dengan 30 miliar. Kemudian dilanjut dengan 2018 Juli yaitu kurang lebih 40 miliar, dan terakhir yaitu tahun 2019 Januari yaitu kurang lebih 20 miliar. Pada neraca perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok ini, pada tahun 2018 Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang signifikan dengan Tiongkok. Total defisit perdagangan dengan Tiongkok mencapai sekitar 419 dolar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume impor barang-barang dari Tiongkok, sementara ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok lebih rendah. Nah, kemudian kita pada ke 2019, yaitu juga perubahan defisit sedikit menurun menjadi sekitar 345 miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan perdagangan yang lebih ketat diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, terjadi upaya untuk memperbaiki kondisi ini melalui kebijakan tarif dengan negosiasi perdagangan. Hubungan perdagangan yang kompleks antara kedua negara ini tidak hanya berdampak pada ekonomi mereka masing-masing, tetapi juga ke ekonomi global secara keseluruhan. Mungkin itu dari berita perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.